Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan lamban. Kali ini kita mau bahas tentang fenomena sekarang yang menjadikan mobil Hilux itu menjadi lifestyle. Jadi double cabin sih sebenarnya. Double cabin itu menjadi lifestyle saat ini. Bukan lagi hanya untuk kerja, tapi ada yang dipakai untuk harian, ada yang dipakai untuk memang keperluan off-road ekstrim. Nah, ini adalah salah satu yang di belakang kita ini adalah salah satu project Hilux yang digunakan untuk overland, untuk camping. Tentunya untuk happy-happy bareng pasangan, bareng keluarga. Dan ini salah satu contoh mobil yang fitmentnya pas dan estetikanya dapet lah. Karena dari pemilihan color di velgnya pun juga oke banget, mantep, cocok dengan mobilnya yang warna putih. Jadi Hilux Revo ini adalah salah satu mobil double cabin dari Toyota yang range-nya kita mau pakai, kita mau rubah jadi mobil se ekstrim apapun bisa gitulah, tanpa perlu ini ya. Misalnya kita mau ganti ban yang lebih gede nggak masalah karena final gearnya ada. Kalau tidak beda kasus dengan mobil-mobil lainnya seperti Mitsubishi, itu kita agak sulit menemukan final gearnya, sehingga upgrade Hilux ini itu enak banget kita untuk menentukan besaran roda, terus mau diisi apa aja gitu. Kita bisa menyesuaikan dengan final gear dan partnya banyak di mana-mana. Nah, salah satu yang menjadi pilihan para owner Hilux itu adalah dia bisa mendapatkan spare part dengan mudah dimanapun itu. Misalnya kita lagi di luar kota, ya ke kota terbesarnya pasti ada ininya, ada dealernya lah. Spare partnya mudah. Ini salah satu mobil yang spare partnya mudah didapatkan. Kita tidak perlu repot inden dan macam-macam lah. Beda dengan mobil-mobil yang lain gitu. Jadi memang support dipakai untuk overland karena kita nggak takut kemana-mana, pasti ada Toyota kan. Nah, itu salah satu sih, itu salah satu pertimbangan kenapa Hilux ini jadi banyak peminatnya. Nah, terus perubahan yang ada di Hilux ini sebenarnya ini perubahan bertahap. Mobil ini dulu pernah kita bangun dengan tahap pertama itu pasang bumper, HRB depan belakang, terus kanopi, terus ada aksesoris di atas, ada roof rack-nya, terus ada yang di depan dipasang base rack. Nah, itu kemarin mobil ini datang lagi. Project ini datang lagi untuk penyesuaian karena sudah dicoba ya. Sudah dicoba sekian lama, dicoba ada penambahan lagi sedikit. Jadi penambahannya kalau dari depan, dari winch-nya ini plasmanya diganti dengan plasma yang lebih gede, di up size-nya lebih gede. Jadi akhirnya karena volume di dalam drumnya, kalau winch tidur itu volume dalam drumnya kan juga sudah ini ya, sudah pasti segitu aja. Jadi kalau diganti plasma yang ada agak gede, akhirnya
panjang plasmanya juga tidak bisa sama seperti panjang plasma standar. Jadi perlu kita kurangi biar bisa masuk ke dalam drumnya. Ini sudah kita ganti. Terus ada penambahan recovery point di bawah. Jadi buat cantolan-cantolan yang di bawah itu, biar kalau kita pas recovery ada mobilnya pas miring atau pas miring kanan, nah itu ada titiknya, bisa pilih antara kiri dan kanan dan gampang gitu loh di bagian bawah. Terus dari bagian depan mungkin kemarin ada cahayanya mungkin masih kurang ya. Setelah dipakai beberapa kali mungkin cahayanya masih kurang untuk malam. Jadi akhirnya ditambahkan dengan PIA, dengan lampu PIA di bagian belakang kap mesin tuh, hadap ke depan ada 2 lampu PIA di situ. Padahal lampunya udah lumayan terang nih, tapi mungkin masih kurang terang kalau pas malam hari. Pol banget berarti. Nah, terus kita ke bagian berikutnya adalah penambahannya mobil ini ada request ban serep. Tadinya ban serepnya di bawah, itu dipindahkan ke belakang. Jadi kita menambah sih sebenarnya, tidak banyak merubah di bempernya, hanya kita tambahkan tire hanger sama ada holder box. Holder box itu isinya adalah genset. Isi ada di genset, terus di sebelah ada ban serep. Ban serepnya ditaruh di belakang. Jadi kelihatan nih. Terus habis itu ada penambahan lagi. Penambahan karena tadi tempat ban serep itu kosong, itu dimanfaatkan, dibuatkan tangki untuk air bersih. Di situ ada tangki untuk air bersih kira-kira sekitar 70 liter di dalam, di bawah, dan penggantian tangki bawaannya. Tangki bawaannya diganti tangki yang lebih gede dari ARB, sehingga kapasitas bahan bakarnya untuk jalan-jalan itu aman. Perubahan berikutnya hanya ada di bracket matriknya, itu dibuat yang lebih rapi lagi. Jerigen holdernya, bracket jerigennya, kancingannya itu juga dibuat lebih rapi lagi. Sama bagian atas. Bagian atas itu ada heavy duty box. Box ini penting untuk dibawa ke sana kemari karena memang ini box berfungsi banget untuk menyimpan banyak barang, bisa menyimpan macam-macam, tapi dia posisinya di atas. Biasanya dipasang di atas. Nah, ini lumayan tebal boxnya tapi tidak terlalu berat. Nah, itu kita bikinin bracket. Jadi biar lebih looknya juga tetap kelihatan bagus, rapi. Salah satu konsentrasi dari modifikasi itu adalah estetika. Jadi fungsi dan estetika itu mutlak. Karena kalau hanya berfungsi saja terus dilihatnya nggak manis, itu kurang eman-eman jadinya. Jadi inilah, tetap estetika itu penting. Terus dari beberapa penyesuaian tadi, ban serep dipindah ke belakang, tangki ditambahin, otomatis ada penambahan bobot. Konsentrasi penambahan bobot kebetulan aman banget ya. Penambahan bobotnya ini di bawah, di bagian bawah, jadi itu membantu kestabilan mobil ketika ada manuver-manuver. Jadi teman-teman kalau memang punya mobil overland untuk jalan-jalan jauh atau jalan di tempat off-road seperti ini, ada yang kadang miring-miring, harus diperhatikan. Sarannya sih menata semua barang yang ada di dalam ini, ditata mana yang berat itu di posisi bawah. Jadi
center of gravity-nya itu jelas mobil tidak terlalu berat di atas. Karena kalau sudah ada tenda di atas, terus semua konsentrasi beban ini tidak diatur, itu bahaya banget. Nanti mobil, walaupun mobil udah dipasang stabilizer, ya tetap limbung karena konsentrasi bebannya ada di atas. Itu penting sih. Nah, kebetulan mobil, kalau kita membangun satu mobil overland, berarti kan kita memanfaatkan space yang ada. Kira-kira ada space kosong apa sih ini untuk bisa diselipkan atau dibuat sesuatu biar space ini nggak mubazir. Jangan sampai ada space kosong itu tidak termanfaatkan. Karena yang kita bawa ini banyak kadang-kadang. Jadi sayang kalau ada beberapa space yang memang nggak bisa dipakai, padahal itu bisa diselipin sesuatu. Jadi kelihatan lebih rapi. Nah, ini untuk salah satu space yang digunakan ini adalah space di belakang spakbor belakang tuh. Ada space kosong. Nah, ini diisi dengan aki. Jadi aki mobil ini ada 4. Aki mobil ini 4, ada 2 di belakang. Itu memanfaatkan space yang kosong. Karena di dalamnya dipasang kotak nih, ada box. Nah, seperti drawer gitulah. Jadi drawer, kebetulan kemarin drawernya itu pasang di luar. Terus sekarang kita ada request untuk membuat slider untuk kulkas. Nah, kemarin posisinya kulkasnya terlalu ke atas dan kulkasnya itu gede banget. Jadi kalau nggak ada slidernya memang agak repot. Sehingga kita buatkan slider, disesuaikan. Nah, ini adalah tantangan buat teman-teman di custom. Karena box ini dari awal kan bukan buatan kita. Jadi kita ditantang bagaimana dengan struktur, berkolaborasi dengan struktur yang ada. Jadi struktur yang ada di box itu kita manfaatkan, kita bongkar sedikit sehingga bisa dipasangkan slider. Nggak mudah memang karena desain dari awal bukan ada di kita. Jadi ya itu memang tantangan custom seperti itu, teman-teman custom seperti itu. Jadi bisa beradaptasi dengan beberapa bentuk yang sudah menjadi bawaan mobil. Nah, kembali ke aki tadi. Mobil ini akinya 4. Akinya 4, jadi untuk membagi aki ini 2 di depan dan 2 di belakang. 2 di belakang ini ada cut off-nya. Jadi ada double cut off ini sebenarnya di bagian depan mobil, di bawah dashboard itu ada yang mengatur mobil inverter. Jadi yang di belakang full inverter, 2 aki untuk inverter. Kenapa 2? Memang biar waktu hidupnya, waktu nyalanya si lampu-lampu dan peralatan camping ini lebih lama daripada kalau kita cuma pakai 1 aki. Ini dipakai konsentrasinya untuk inverter ini 2 aki. 2 aki, terus 2 aki di depan. Nah, aki di depan ini 2, yang satunya aki utama yang tidak dirubah-rubah. Jadi sehingga pada saat kita camping itu tetap aman aja. Besoknya tetap bisa di starter. Ini nggak diganggu nih. Aki kedua yang di depan, aki nomor 2 yang di depan itu untuk semua aksesoris, lampu-lampu apa segala itu. Nah, itu pakai aki yang kedua. Aki utama ini hanya ketambahan winch kalau nggak salah. Jadi memang safety banget, aman banget, dan juga ada pembaginya, ada birnya di belakang yang untuk mengatur supply charging dari alternator ke belakang, ke aki belakang. Alternator juga upgrade tentunya, tidak mungkin pakai alternator standar karena nggak cukup. Alternator pakai yang 250 ampere, yang merah itu. Jadi memang support untuk dipakai ke
4 aki ini, ngisi 4 aki ini. Oke, jadi kira-kira yang kepasang di mobil ini, bumper depan itu pakai ARB, bumper belakang juga ARB, depan belakang ARB, dikombinasikan di depan dengan lampu pria yang bulat. Kita mencari efek tidak terlalu modern, jadi masih kelihatan klasiknya dikit. Jadi ada kolaborasi. Terus ini bagian snorkel itu penting ketika kita mau nyebrang, kadang kita kan kita nggak tahu lokasinya seperti apa, kadang harus nyebrang sungai. Terus di atas itu selain heavy duty box, di atas itu dipasangkan dengan roof tent itu dari Wetland, cukup untuk nyaman untuk dipakai 2 orang. Lumayan, ini sudah pernah kita coba juga. Dan terus bagian belakang ini yang tersembunyi di box itu adalah genset. Genset itu dipakai ketika camping lah. Ketika camping ada silent genset dipasang di belakang, dan ketika nggak dipakai dia pasang disembunyikan di dalam box ini. Jadi box itu adalah isinya genset. Terus awning nggak kalah penting. Kalau kita overland itu perlu banget awning, karena awning ini yang masangnya nggak ribet dan simple, sering dibutuhkan, selalu dibutuhkan. Itu adalah awning. Ini ARB Touring yang covernya aluminium, salah satu awning unggulan ARB karena dia rapi banget dan sudah ada lampunya, ada lampu LED-nya di bagian tengah. Tinggal colokin aja ke lighter. Semua mobil bobotnya bertambah, suspensi sudah tadi. Yang kadang dilupakan itu adalah rem. Ketika mobil bobotnya tambah, otomatis kemampuan pengereman harus di-upgrade. Nah, ini sudah pasang BBK juga, jadi kebutuhannya adalah untuk keamanan. Kalau mobilmu berat nggak bisa direm ya percuma juga kan, itu bahaya. Jadi ini sudah dipakai BBK, ini pakai Brembo. Jadi nggak ragu lagi mau bawa mobil walaupun mobilnya bobotnya tambah, tapi sistem pengereman itu sudah di-upgrade. Ini adalah salah satu contoh atau teman-teman bisa menjadi referensi buat teman-teman untuk yang punya Hilux atau double cabin ini buat membangun double cabin yang lebih keren. Penambahan-penambahan tadi otomatis suspensi harus kita sesuaikan. Kita tinggal ini, kita hanya merevolving ulang, jadi kita sesuaikan dengan bobot sekarang. Kenapa revolving penting? Ya karena bobotnya berubah, tidak kayak kemarin. Kalau tidak kita setting ulang, tidak akan dapat nyamannya, tidak akan dapat safety-nya. Revolving itu bukan hanya untuk kenyamanan, tapi untuk keamanan juga. Bagaimana mobil bisa kita kontrol dalam kecepatan tinggi? Yaitu semua ada di suspensi. Jadi di dalam sini ini ada di tengah, di konsol tengah ini ada 2 voltmeter. Yang satu voltmeter untuk kebutuhan inverter. Utama untuk mesin itu tetap 1 aki. Jadi kita bisa bebas menggunakan pada saat camping. Durasinya lebih lama aja. Dan untuk ngecasnya ada switch di situ, ada cut off, jadi yang bisa diputar nanti untuk ngecas bagian depan dan belakang gitu, bisa bareng. Ada pembaginya juga, ada birnya ya di belakang.